Kiai Imaduddin menjawab tentang tuduhan yang ditujukan padanya ketika beredar voice note yang melarang dakwah beliau ke Jawa Timur. Berikut kita simak videonya. Kabar Top News terkini mengabarkan, safari dakwah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ke berbagai wilayah yang saat ini masuk ke area Jawa Timur memberikan pencerahan kepada masyarakat banyak tentang keterputusan nasab Ba'alawi. Memberikan jawaban-jawaban dari penanya yang haus akan ilmu pengetahuan, bahkan menjawab dari tuduhan yang selama ini disebarkan yang anti akan tesis ilmiah beliau. Yuk kita simak dengan semangati admin dan tap layar like, subscribe, komen lonceng agar silaturahmi tidak terputus. Terima kasih Kang Mas. Jadi kemarin kita ada acara di Grobogan terlebih dahulu sebelum ke Tuban. Di Grobogan ada acara pelantikan PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Grobogan di Pondok Pesantren Kiai Haji Syarif Fadil yang juga merupakan Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama dari Kabupaten Grobogan. Jadi beliau merangkap kesepuhan PWILS dan sebagai Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Grobogan. Kemudian setelah acara di Grobogan itu, acara berikutnya adalah pelantikan PWILS di Tuban, sekaligus secara dialog kebangsaan kesejarahan Nusantara. Disitulah saya mendengar kabar bahwa ada sebuah voice note yang beredar di media sosial yang ditujukan kepada Kapolda Jawa Timur itu untuk menggagalkan dan tidak memberikan izin kepada saya untuk hadir dalam rangka mengisi pengajian kebangsaan di Kecamatan Soko di Tuban, di Pondok Pesantren Tarbiyatul Thulab pimpinan Kiai Haji Ansori. Beliau adalah mantan pengurus LTN PBNU pada periode Kiai Said Agil Siraj. Jadi jelas beliau adalah seorang Nahdliyin, juga adalah seorang pengurus Nahdlatul Ulama pada masa Kang Said atau Abuya Said Agil Siraj. Jadi tentunya saya sebagai Nahdliyin datang ke Tuban juga ke seorang kiai yang berlatar belakang Nahdliyin, kemudian PWI Kabupaten Tuban juga kebanyakan adalah para pengurus daripada PCNU dan MWCNU yang ada di Tuban. Para kiai-kiai NU yang ada di Tuban juga sangat apresiatif terhadap adanya PWILS di Tuban yang dibentuk kemarin. Maka sangat aneh ketika misalnya sampai ini kan sudah terjadi dan ini tidak ada masalah sebenarnya. Cuma apabila waktu itu Kapolda Jatim itu misalnya menerima usulan orang yang tidak dikenal itu yang kelihatannya mengesankan. Dia sangat mengenal Kapolda itu. Kesannya seperti itu, walaupun bisa jadi itu hanya sebuah sok akrab. Iya, sok akrab yang sebenarnya Kapolda juga tidak begitu mengenal suara itu. Dan saya yakin kalaupun itu sampai kepada Kapolda, Kapolda tidak akan semudah itu. Iya, semudah itu untuk bisa dikendalikan oleh golongan-golongan radikal semacam itu. Karena dari narasi bicara daripada orang yang ada di dalam voice note itu, saya dapat untuk menganalisa bahwa kalimat-kalimat seperti itu bukan dari kiai-kiai NU, bukan dari kiai-kiai Nahdliyin yang cara bicara dengan
seorang petinggi dari kepolisian semacam Kapolda itu dengan bahasa-bahasa yang seakan-akan dia itu lebih tinggi daripada Kapolda, dan seakan-akan Kapolda itu bisa untuk berada di dalam kehendaknya, berada di dalam komando dia untuk begini, untuk begitu gitu. Padahal acara ini adalah acara pengajian warga NU semua, di mana Jatim adalah merupakan poros utama Nahdliyin di Nusantara, karena di Jawa Timur adalah lahirnya Nahdlatul Ulama. Rais Am pertama juga adalah dari Jawa Timur, yang akan datang juga adalah warga NU yang kebetulan juga seorang pengurus NU di tingkat wilayah Provinsi Banten, juga salah seorang pengurus di LBM PBNU. Ya masa iya gitu. Tentunya ajaran-ajaran yang dibawa oleh saya adalah ajaran-ajaran yang tidak akan berbeda dengan NU, nggak bakal. Ajaran-ajaran itu yang dari kecil, mungkin dari lahir saya pribadi dari keluarga Nahdliyin, kemudian paman-paman saya itu 3 dari Tebu Ireng. Itu 3 dari Tebu Ireng. Kemudian jadi para ulama di kampung saya yang kita ngaji kepada beliau. Berarti saya ini adalah cicit ilmu dari Mbah Hasyim Asy'ari. Karena beliau itu paman saya mengaji kepada anaknya Mbah Hasyim, anaknya tentunya kepada Mbah Hasyim. Berarti saya cicit daripada sanad Tebu Ireng, keilmuan daripada Mbah Hasyim Asy'ari, yang diambil sanad Mbah Hasyim Asy'ari itu dari berbagai macam jaringan sanad keilmuan, baik di dalam negeri di Nusantara, dari Syekh Nawawi At-Tanar Al-Bantani dan Mbah Khalil Bangkalan, juga dari jaringan Timur Tengah. Ya, jadi alhamdulillah kemarin saya kira seperti tidak ada apa-apa. Jadi di media sosial begitu banyak para YouTuber mengangkat tentang voice note itu yang begitu sepertinya mengkhawatirkan. Tetapi ternyata ya ketika kami ke sana tidak ada masalah apa-apa. Bahkan aman-aman saja, lancar-lancar saja. Dijaga kan sama